Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar teman-teman sekalian? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, pada pagi hari ini saya akan memberikan materi penyuluhan anti korupsi dengan judul Hidup Berkah Tanpa Korupsi. Saya harapkan dengan menonton video ini, teman-teman sekalian dapat memahami arti korupsi dan juga memahami nilai-nilai integritas dalam mencegah dan memberantas korupsi di negara Indonesia ini. Jalan-jalan ke kota Merauke, jangan lupa membeli dendeng rusa. Wahai kawan-kawanku yang kece, ayo kita hidup berkah tanpa korupsi ya. Oke, sebelum saya memulai video pemaparan ini, saya persilakan teman-teman untuk mengisi pretest yang ada pada link deskripsi video ini ya. Baik teman-teman sekalian, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita mengharapkan adanya kehidupan yang penuh berkah dalam rumah tangga kita. Apa itu berkah? Berkah adalah nilai sifat maknawi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita. Contohnya, jika ada dua keluarga, dalam keluarga satu memiliki nilai-nilai kebaikan, dan keluarga yang satunya lagi tidak memiliki nilai-nilai kebaikan, apa yang terjadi? Tentunya pada keluarga yang memiliki nilai-nilai kebaikan, dia akan memperoleh kebahagiaan yang harmonis dalam rumah tangganya. Sementara keluarga yang tidak memiliki kebaikan tentunya mengalami hal yang sebaliknya. Untuk itu nilai-nilai kebaikan yang ada pada diri kita harus tetap kita tegakkan sehingga kita akan merasakan keberkahan dan kenyamanan serta ketentraman dalam hidup ini. Tak ada korupsi dalam keluarga ataupun membawa uang hasil korupsi ke dalam rumah tangga kita. Oke, mari kita simak apa itu korupsi. Saya akan share materinya. Mohon bersabar. Ayo lawan korupsi, hidup berkah tanpa korupsi. Perkenalkan, nama saya Mariam, auditor muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Merauke, Papua, yang saat ini sementara mengikuti diklat penyuluhan anti korupsi batch 11 tahun 2020. Apa itu korupsi? Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi menurut Robert Klitgard yaitu suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Contoh-contoh berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi. Ada 3 strategi yang dilakukan oleh KPK, yaitu perbaikan sistem, yakni mendorong transparansi penyelenggara negara, contohnya e-LHKPN, e-gratifikasi, dan lain-lain. Yang berikut, memodernisasi pelayanan publik dengan online dan sistem pengawasan yang terintegrasi agar lebih transparan dan efektif. Yang kedua, represif, yakni upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan melalui penanganan laporan Dumas online, penyelidikan, penyidikan, penindakan, dan eksekusi. Yang ketiga adalah edukasi dan kampanye yang tentunya dilakukan dari tingkat bawah, tingkat terendah, dari PAUD, TK, SD, menengah, sampai perguruan tinggi dan tentunya kepada masyarakat umum. Tujuan akhir usaha mencegah dan menentang korupsi, korupsi adalah kejahatan, korupsi merusak peradaban. Masyarakat harus disadarkan tentang akibat atau dampak korupsi, dan masyarakat ikut menanggung akibat korupsi berupa biaya sosial korupsi yang ditanggung negara dan pada akhirnya dibebankan kepada masyarakat. Dan tentunya harus ada efek jera dari koruptor. Indikator keberhasilan pemberantasan korupsi yakni adanya pelayanan masyarakat murah dan mudah, adanya pelayanan kesehatan semakin membaik, kesenjangan pendapatan semakin rendah, kesempatan memperoleh pendidikan murah dan berkualitas tinggi, dan rendahnya angka pengangguran. Berikut adalah role model anti korupsi. Saat ini kita menyadari
Saat ini kita menyadari bahwa banyak hal yang patut kita contoh untuk meningkatkan sifat anti korupsi pada diri kita. Salah satunya adalah sosok dari pahlawan bangsa yang telah berhasil menumbuhkan sikap anti korupsi pada dirinya dan orang lain. Salah satu tokoh pahlawan bangsa yang patut dicontoh adalah Ki Hajar Dewantoro. Siapa yang tidak kenal sosok Ki Hajar Dewantoro? Sosok yang peduli akan pendidikan bangsa ini, di mana gelar Bapak Pendidikan Nasional pun disematkan pada dirinya. Nilai-nilai yang ada pada dirinya yaitu nilai jujur dan keberanian, serta sikap peduli dan kerja keras. Selanjutnya adalah Baharudin Lopa. Almarhum Baharudin Lopa, mantan Jaksa Agung di zaman Gus Dur, yang dikenal orang sebagai seorang jaksa yang sederhana, lurus dan teguh dalam pendirian. Betapa lurus, tegas, dan sederhananya kehidupan beliau. Alkisah seorang ajudan almarhum Baharudin Lopa pernah bercerita bagaimana tegasnya sang jaksa. Suatu hari mereka mengadakan kunjungan kerja ke sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan. Dalam kunjungan tersebut, beliau melihat mobil kendaraan dinasnya itu bensinnya sudah tinggal sedikit. Setelah mereka selesai melakukan kunjungan, tiba-tiba beliau melihat kok bensinnya itu sudah seperti terisi. Dan ketika beliau tanyakan kepada sopirnya, ya tadi pejabat tersebut sudah mengisi. Betapa marahnya beliau. Apa yang terjadi? Beliau minta segera balik kepada pejabat tersebut, dan kepada pejabat tersebut diminta untuk mengambil kembali bensin yang telah diisi tadi sejumlah yang diisi oleh pejabat tersebut. Cerita ini menyampaikan kepada kita bahwa bagaimana teguhnya almarhum dalam memegang amanah dan prinsip hidupnya. Baginya jabatan adalah amanah dari Tuhan dan dari rakyat Indonesia. Selanjutnya, tokoh Hugeng Iman Santoso. Beliau adalah sosok yang langka. Ketika korupsi menjadi sinonim kepolisian negara Republik Indonesia pada awal Orde Baru berkuasa, Hugeng tampil sebagai antonimnya. Ia dikenal sebagai Kapolri yang jujur, bahkan teramat jujur. Jenderal Hugeng Iman Santoso dikenal haram menerima uang suap atau sesuatu pemberian di luar gaji dan tunjangannya. Untuk itulah istri Hugeng membuka toko bunga. Toko bunga ini cukup laris dan terus berkembang. Tapi sehari sebelum Hugeng akan dilantik menjadi Kepala Jawatan Imigrasi tahun 1960, Hugeng meminta istri menutup toko bunga tersebut. Tentu hal ini menjadi pertanyaan istrinya, ada apa? Tapi kata beliau, nanti semua orang yang berurusan dengan imigrasi akan memesan kembang pada toko kembang ibu. Dan ini tidak adil untuk toko-toko kembang lainnya, kata beliau. Istri Hugeng pun mengikuti suaminya. Beliau tahu bahwa suaminya hidup jujur dan bersih. Bapak tidak ingin orang beli bunga di toko ini karena jabatan Bapak. Tokoh selanjutnya yaitu Muhammad Hatta, proklamator Republik Indonesia. Beliau adalah sosok yang bersahaja. Siapa yang tak mengenal wakil presiden yang pertama ini? Sebagai seorang intelektual, pemikiran beliau selalu berorientasi pada kepentingan kemaslahatan umat. Menurut Bung Hatta, konsep kebangsaan model apapun tidak akan berguna jika terlepas dari nilai kemaslahatan. Kebijakan pemerintahan mestilah memperhatikan apa yang menjadi kepentingan rakyatnya. Sebagai orang nomor 2 di negeri kaya raya, hidup beliau sama sederhananya dengan masyarakat pada umumnya. Tokoh yang selanjutnya yaitu Kiai Haji Agus Salim. Leiden is legend. Memimpin adalah menderita. Pepatah kuno Belanda itu dikutip oleh Muhammad Rum dalam karangan berjudul Haji Agus Salim, Memimpin adalah Menderita di tahun 1977. Karangan ini mengisahkan keteladanan Agus Salim. Agus Salim dikenal sebagai salah satu tokoh perjuangan nasional. Ia diplomat ulun dan disegani, namun sangat sederhana dan sangat terbatas dari sisi materi. Jika dicermati, ungkapan tersebut sangat syarat makna. Memimpin adalah amanah, bukan hadiah. Memimpin adalah berkorban, bukan menuntut. Mengukur jiwa kepemimpinan tentu tidak mudah. Mengukur nilai sebuah motivasi dan jiwa kepemimpinan tidaklah semudah mengukur kemampuan bahasa Inggris atau mengukur kemampuan akademis. Inilah tokoh-tokoh yang harus kita teladani.
Kita kembali pada dampak korupsi dalam berbagai bidang, yaitu bidang ekonomi. Di sini nampak pada lesunya pertumbuhan ekonomi, penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa publik, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, dan meningkatnya hutang negara. Dari sisi bidang sosial dan kemiskinan masyarakat, dampak korupsi menimbulkan kesenjangan pendapatan semakin meningkat, yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin. Bidang sosial dan kemiskinan, dampak langsungnya yakni jasa pelayanan publik menjadi mahal, pengentasan kemiskinan berjalan lambat, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, meningkatnya angka kriminalitas, dan solidaritas semakin langka. Dampak tidak langsungnya yakni pengalihan sumber daya milik publik untuk kepentingan pribadi dan kelompok, kemiskinan yang berkepanjangan di Indonesia. Dampak bidang birokrasi pemerintahan di mana birokrasi menjadi tidak efisien. Dampak terhadap politik dan demokrasi di mana munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpin, kepala daerah, dan sistem demokrasi. Yang berikut dampak terhadap penegakan hukum, supremasi hukum yang tidak berpihak kepada kebenaran. Dampak bidang pertahanan keamanan, dampak terhadap kerusakan lingkungan. Contoh kasus, pengalihan kawasan hutan lindung menjadi dermaga dan lain-lain. Faktor-faktor dan teori penyebab korupsi. Menurut Donald R. Crissey, dalam Fraud Triangle Theory, faktornya yaitu kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Menurut Willingness and Opportunity to Corrupt, yakni adanya kesempatan, peluang, kelemahan sistem pengawasan, niat atau keinginan didorong karena kebutuhan dan keserakahan. Selanjutnya, integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Apa itu integritas? Integritas adalah kesesuaian antara apa yang diucapkan dengan apa yang diperbuat, konsisten antara sikap dan perbuatan yang dimiliki oleh seseorang. Nilai-nilai anti korupsi. Dalam nilai-nilai anti korupsi terdiri dari nilai inti, etos kerja, dan sikap. Dalam nilai inti terdapat jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Apa itu jujur? Jujur adalah lurus hati, tidak curang, dan tidak berbohong. Dia akan konsisten terhadap apa yang dikatakan dan apa yang dilaksanakan. Disiplin adalah sikap mental yang harus dilakukan pada saat yang tepat dan dapat menghargai waktu. Bertanggung jawab, yakni menyelesaikan pekerjaan sesuai amanah yang diberikan dengan baik, tidak mengelak, berani menghadapi dan memikul segala akibat atas pekerjaan yang dilakukannya. Selanjutnya, etos kerja. Apa itu etos kerja? Etos kerja adalah semangat kerja yang harus dilakukan pada saat yang tepat dan dapat menghargai waktu. Yang terdiri dari kerja keras. Kerja keras yakni kegiatan yang dikerjakan sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai. Selanjutnya sederhana, yakni tidak berlebih-lebihan, artinya Anda menyesuaikan dengan kebutuhan. Sikap sederhana tercipta saling menghargai antar sesama. Kita dapat mengatur gaya hidup sesuai kebutuhan dan tidak terpancing untuk mengikuti gaya hidup orang lain. Kemudian mandiri. Mandiri yaitu keadaan yang dapat dilaksanakan sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Pribadi yang mandiri siap untuk melangkah dan meraih hidup. Kemudian sikap integritas atau anti korupsi berikut, yaitu adil, berani, dan peduli. Apa yang dimaksud dengan adil? Adil yaitu tidak berat sebelah dan tidak memihak siapapun. Dapat juga dikatakan berpegang pada kebenaran, keadilan akan membuat negara menjadi makmur dan bebas korupsi. Selanjutnya berani. Berani yaitu tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan, mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang tinggi. Berani menunjukkan kebenaran dan keadilan, pribadi yang berani akan mencegah korupsi yang sudah merajalela. Siapkah Anda menjadi pribadi pemberani agar negeri ini bebas dari korupsi? Siap. Selanjutnya, peduli. Peduli yaitu mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan serta melibatkan diri dalam suatu persoalan, keadaan, atau kondisi di sekitar Anda. Tunjukkan rasa peduli terhadap sesama agar kita bisa berbagi kebahagiaan demi kesejahteraan bersama. Bersama KPK, mari kita wujudkan negeri impian. Indonesia yang adil, makmur sejahtera, bebas korupsi dengan cara mudah dan menyenangkan. Teman-teman,
kita telah membahas 9 nilai integritas anti korupsi. Dengan menumbuhkan nilai-nilai integritas dalam tubuh kita, maka korupsi dapat dihapuskan di muka bumi ini. Ayo, kita bersama menumbuhkan integritas sejak dini agar terciptanya Indonesia bebas dari korupsi. Untuk itu, saya mengajak teman-teman semua, ayo menjadi agen anti korupsi. Bersama penyuluh anti korupsi, cegah korupsi. Demikian materi penyuluhan anti korupsi ini saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Dan selanjutnya silakan kepada teman-teman, kami persilakan untuk mengisi evaluasi pada link deskripsi video ini. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.